I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan sedikit materi tentang metodologi studi Islam, dan berdirinya saya di sini guna memenuhi tugas UTS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amrina Musyadah dengan NIM 20124229. Baik, langsung saja ya ke pembahasan yang pertama. Ada pengertian dan hakikat Islam. Studi Islam adalah kajian ilmiah tentang ajaran, nilai, dan praktek Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta warisan intelektual umat Islam. Metodologi studi Islam itu membahas cara atau pendekatan ilmiah untuk memahami Islam secara komprehensif, sistematis, dan kontekstual. Pendekatannya bersifat multidisipliner, meliputi sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, filsafat, dan normatif teologi. Yang kedua, di sini ada tujuan, urgensi, dan signifikansi. Yang pertama, tujuan ini memahami ajaran Islam secara rasional dan ilmiah serta menghubungkannya dengan realitas sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, ada urgensi. Urgensi diperlukan untuk menjawab tantangan modern seperti globalisasi, sekularisasi, dan pengerosotan moral. Yang ketiga, ada signifikansi. Signifikansi itu menjaga identitas keagamaan, mengintegrasikan nilai Islam dengan ilmu pengetahuan modern, mengembangkan hukum dan etika Islam yang relevan dengan masyarakat kontemporer. Baik, materi yang selanjutnya itu ada ruang lingkup dan dimensi ajaran Islam. Ajaran Islam itu mencakup tiga aspek pokok. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada syariah, yang ketiga ada akhlak atau etika. Yang pertama, akidah atau keimanan. Di sini fondasi kepercayaan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Yang kedua ada syariah atau hukum dan ibadah. Di sini dijelaskan bahwa aturan tentang hubungan manusia dengan Allah dan sesama atau ibadah dan muamalah. Yang ketiga ada akhlak atau etika. Akhlak atau etika di sini adalah panduan moral yang mengatur perilaku individu, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, Islam juga mencakup bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik, menunjukkan sifatnya yang kafah atau menyeluruh. Dari materi yang selanjutnya itu di sini ada sejarah singkat perkembangan studi Islam. Yang pertama itu ada masa klasik, yang kedua ada masa modern, yang ketiga ada masa kontemporer. Yang pertama, masa klasik di sini dijelaskan bahwa ditandai dengan kejayaan ilmu pengetahuan dan lahirnya ulama besar seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun. Yang kedua ada masa modern. Masa modern di sini itu adalah muncul gerakan pembaharuan oleh tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang menekankan istihad dari rasionalisme atau rasionalitas. Yang ketiga ada masa kontemporer. Masa kontemporer di sini itu adalah studi Islam yang bersifat global
menekankan moderasi, toleransi, serta integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern. Dan materi yang selanjutnya itu ada penelitian agama dan keagamaan. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama penelitian agama, yang kedua ada penelitian keagamaan. Penelitian agama di sini adalah kajian normatif terhadap ajaran dan teks suci. Yang kedua itu penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan di sini itu adalah kajian empiris terhadap perilaku dan fenomena sosial keagamaan. Keduanya itu saling melengkapi untuk memahami agama secara utuh. Baik, yang selanjutnya itu materinya ada agama dalam kehidupan manusia. Agama ini berfungsi sebagai pedoman moral, sumber makna hidup, dan pengikat sosial. Pemahaman agama yang inklusif dan damai sangat penting agar agama tidak menjadi kekuatan positif, bukan sumber konflik. Dan materi selanjutnya ada materi yang selanjutnya di sini ada Islam dan generasi universal. Islam bersifat universal dan rahmatan lil alamin. Pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menegaskan pentingnya Islam yang humanis, toleran, dan sesuai budaya lokal. Gerakan Islamisasi sains juga muncul untuk mengembalikan nilai spiritual dalam ilmu pengetahuan modern. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini ada kesimpulannya ya teman-teman. Kesimpulannya adalah metodologi studi Islam itu membantu memahami Islam secara ilmiah dan kontekstual dari masa ke masa. Studi Islam berkembang dari pendekatan kontekstual menuju pendekatan ilmiah dan multidisipliner guna membangun peradaban Islam yang rasional, moderat, dan relevan dengan kehidupan yang modern. Cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.